Pemirsa, Lebaran tentunya menjadi momen yang membahagiakan karena kita bisa berkumpul bersama keluarga, mudik ke kampung halaman, pakai baju baru, dan juga menikmati hidangan hari raya. Namun, ada hal yang sangat terasa setelah Lebaran ini berlalu, yakni kondisi keuangan yang semakin menipis akibat membengkaknya pengeluaran. Menjadi orang yang cerdas dalam mengelola keuangan bukanlah perkara mudah. Masalah keuangan memang selalu menjadi persoalan klasik yang dihadapi rumah tangga, terutama di hari raya. Meski ada tambahan penghasilan yang berasal dari tunjangan hari raya atau THR, kita tetap dituntut disiplin dalam mengeluarkan dana atau berbelanja. Pasalnya, hampir semua harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kondisi itu bertambah berat saat Lebaran, sebab ada tradisi pemberian salam tempel atau amplop THR kepada keluarga dan sanak saudara. Hal inilah yang membuat pengelolaan keuangan saat momen Lebaran harus diatur ekstra ketat. Budget untuk memenuhi keperluan Lebaran harus dipisahkan tersendiri agar tidak mengganggu tabungan ataupun biaya hidup sehari-hari. Disiplin menjadi kunci utama agar berbelanja sesuai skala prioritas atau kebutuhan. Ini penting agar kita terhindar dari sikap boros terhadap barang-barang yang tidak benar-benar dibutuhkan sehingga bisa ditunda. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, momen Hari Raya Idul Fitri ini menyisakan cerita tersendiri, terutama soal kondisi keuangan pribadi yang menipis setelah Lebaran. Kondisi ini tidak mengherankan karena memang momen sakral 1 tahun sekali membuat pengeluaran ini membengkak. Mulai dari membeli kebutuhan dapur, pakaian baru, mudik hingga menyiapkan THR untuk sanak saudara. Lantas, bagaimana tips mengatur keuangan agar kita tidak bokek setelah Lebaran? Kami akan membahasnya bersama perencana keuangan, ada Safir Senduk. Selamat siang Mas Safir. Halo, Selamat siang, senang assalamualaikum. bisa ketemu. Terima kasih, waalaikumsalam, terima kasih. Senang. Baik Mas Safir, ini kan kita sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Banyak yang mudik ke kampung halaman, pengeluaran semakin banyak. Ini dompet semakin tipis Mas Safir. Lantas gimana sih kalau dari Mas Safir kita bisa mengatur keuangan setelah Lebaran agar memang cash flow kita sudah aman terkendali nantinya Mas Safir? Pertama, mari kita bedah dulu, kita analisa dulu bahwa setiap kali ada Lebaran selalu ada 5 pengeluaran besar yang harus kita bayarkan. Nah, 5 pengeluaran besar ini kita mesti hati-hati. Kenapa? Karena ini luar biasa, angkanya bagi sebagian orang luar biasa. Ini 5 ya. Jadi yang pertama itu adalah kita harus siapkan uang buat bayar THR pegawai yang bekerja di rumah kita. Ya. Kalau kita mau pekerjakan pegawai di rumah kita. Itu yang pertama, seperti asisten rumah tangga, beberapa orang ada yang mempekerjakan driver juga dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus membayar tiket untuk mudik Lebaran kalau kita memang mudik Lebaran. Dan bagi beberapa orang pengeluaran untuk tiket ini lumayan juga harganya. Itu yang kedua. Nah, kemudian ketiga juga yang juga besar itu adalah pengeluaran uang untuk apa? Untuk membayar persiapan halal bihalal Lebaran. Kita beli bahan makanan, kita beli kue-kue Lebaran, misalnya itu yang ketiga. Nah, kemudian keempat juga ini menarik, kita keluar uang untuk bayar apa? Untuk amplop, untuk kasih angpau buat keponakan-keponakan kita, terutama mereka yang belum bekerja. Dan yang kelima, ini dia, kita keluar uang buat rekreasi selama libur Lebaran. Jadi biasanya setelah Lebaran, seperti minggu ini nih, ini adalah minggu untuk rekreasi libur Lebaran. Jadi saya ulang lagi, ada 5 THR pegawai yang kerja di rumah, kemudian yang kedua itu adalah mudik Lebaran kalau kita mudik, kemudian ketiga adalah pembelian bahan makanan dan kue Lebaran untuk halal bihalal, kemudian keempat itu adalah angpau Lebaran, dan yang kelima untuk rekreasi libur Lebaran. Dan setiap orang Ratih, itu pengeluarannya beda-beda. Ada yang banyak di fokus pengeluaran pertama, ada juga keluarga lain yang ketika Lebaran banyaknya di angpau. Tapi biasanya yang banyak terjadi itu adalah pengeluaran selama rekreasi libur Lebaran. Jadi kalau Anda tanya saya, bagaimana cara supaya setelah Lebaran kita tidak habis-habisan, fokus pada rekreasi libur Lebaran ini, jangan fokus pada pembelian terlalu banyak. Karena begini Rati, kita di Indonesia ini seringkali ketika Lebaran, mindset kita bukan hanya Lebaran, tapi plus liburan. Ya, Dan apa yang betul. dilakukan orang Indonesia ketika liburan? Mereka berbelanja, mereka keluar uang untuk membeli barang.
mereka lupa bahwa ketika mereka liburan bareng, mereka yang penting itu adalah berkumpulnya, bukan belanja barangnya. Karena ketika belanja barang itu uang keluar banyak. Tapi ketika berkumpul, uangnya lebih sedikit, tapi experience-nya, pengalamannya lebih banyak. Saya pikir ini yang harus diperhatikan. Ya, Mas Safir, tadi dikatakan ada 5 pengeluaran besar begitu ya, bayar ART dan lain sebagainya, kemudian tiket mudik, kemudian juga THR atau angpau. Nah, masyarakat ini terkadang kalau lagi libur, lagi lebaran ini selain juga berkumpul bersama keluarga, mudik, kan rekreasi juga tadi Mas Safir mengatakan. Selain kadang-kadang tabungan kepake, kemudian selain THR ya dari kantor, tabungan kepake, terus kemudian juga dana darurat kepake, bahkan kadang-kadang pinjaman online pakai kartu kredit. Nah, kalau kayak gini gimana nih Mas, menyiasati utang-utangnya dibayar dulu nantinya di bulan ini kita puasa dulu lah ibaratnya, atau gimana? Nah, jadi sekarang ini yang menarik adalah dari semua pengeluaran tadi ya, dari semua pengeluaran tadi, kita sekarang masih yang nomor 5, yaitu kita masih minggu untuk rekreasi libur lebaran. Dan kelihatannya ini adalah kita masih ada hari Jumat ini, ada hari Sabtu besok dan hari Minggu besok. Ini masih kelihatannya masih banyak puncak-puncaknya orang berbelanja. Jadi mumpung kita sudah ketemu hari Jumat ini, ya kendalikan belanja Anda di Sabtu dan Minggu besok, weekend besok. Dan yang kedua adalah untuk mereka yang sudah terlanjur keluar uang banyak, memang harus bisa mengendalikan diri cukup berat ya, harus mengencangkan ikat pinggang yang cukup berat di bulan Mei ini ya, di bulan Juni ini paling tidak sampai gajian berikutnya tiba. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya memang utang-utang yang digunakan sudah terlalu banyak, terutama untuk utang-utang konsumtif buat keperluan lebaran. Sekali lagi, lebarannya sudah lewat, belanjanya sudah terlanjur dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Fokuskan diri kita untuk bisa mencicil utang-utang itu kembali dari gaji kita. Atau yang kedua adalah kalau memang kita punya barang nganggur di rumah yang kayaknya dulu kita cuma beli sekali, kita belinya cuma karena naksir mata aja, cuma karena lapar mata, nggak kepake lagi, lepas aja, jual aja. Lumayan dia jadi duit, kita bisa buat menambah cicilan utang itu. Intinya adalah kencangkan ikat pinggang ya di bulan-bulan Mei Juni ini untuk kita bisa membayar kembali utang-utang kita di pada saat lebaran kemarin kalau memang kita terlanjur belanja terlalu banyak dan menggunakan utang. Oke, Mas Safir, nanti kita lanjut lagi ya di segmen berikutnya ini bagaimana masyarakat untuk membuat dari mungkin indikator keuangannya akan sehat lagi setelah lebaran kita lakukan pada tahun ini begitu ya Mas Safir. Tapi kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, Kabar Siang akan kembali usai satu ini, tetap bersama kami. Ya, kembali lagi di Kabar Siang pemirsa. Kita akan berbincang lagi bagaimana mengelola keuangan pasca lebaran bersama Mas Safir Senduk. Mas Safir masih bersama kami ya Mas Safir ya. Sebelum kita ngobrol lebih dalam, kita lihat dulu deh tanggapan masyarakat yang selama ini bagaimana sih mengelola keuangan pasca lebaran. Apakah memang sudah benar mengelola keuangan pasca lebaran, dan juga bagaimana untuk membuat keuangan kita ini masuk dalam indikator sehat ya. Kita akan lihat dulu tanggapan masyarakat seperti apa berikut ini. Habisnya buat apa sih kemarin THR? Kemarin buat bagi-bagi ke saudara, terus buat biaya sama mudik juga, sama buat jajan sih. Cuk, kalau gitu kemarin sempat nyisihin nggak sih dari THR itu untuk melakukan investasi? Nyisihin sih nyisihin, tapi bukan buat investasi sih Mbak, karena kan buat nabung juga. Mas Diva, THR-nya masih nyisa nggak Mas? Udah enggak sih Mbak. Iya. Emang dipakai buat apa aja sih? Bagi-bagi ampau ke saudara sih sebenarnya. Cukup nggak THR-nya? Cukup alhamdulillah. Sempet nyisihin buat investasi nggak Mas dari THR itu? Waduh, nggak kepikiran sih Mbak, nggak kepikiran iya. THR-nya masih nyisa nggak Kak? Kalau THR sekarang sih udah enggak. Emang habisnya untuk apa aja sih Kak? Untuk bagi-bagi THR lagi sih ke saudara, sepupu, orang tua, kayak gitu sih Kak. Cukup nggak itu THR? Alhamdulillah cukup. Tapi sempet nggak sih Kak nyisihin untuk investasi dari THR yang Kak Hana punya? Alhamdulillah sempet sih, cuma aku nggak tahu deh ini tuh masuknya investasi atau bukan ya. Tapi sisanya itu aku masukin ke tabungan rencana aku gitu. Oke, kembali lagi kita berbincang bersama Mas Safir. Mas Safir, kalau melihat nih masyarakat nampaknya saat ditanya THR-nya masih sisa nggak? Enggak. Boro-boro sisa buat investasi, sisanya aja juga nggak ada begitu ya Mas Safir ya. Apakah memang sebenarnya kalau porsi dari THR ataupun gaji yang kita dapatkan saat momen lebaran ini ya setahun sekali nggak apa-apa lah dihabisin, atau memang seharusnya adalah pos-pos untuk investasi atau dana darurat dari THR dan juga gaji yang kita dapatkan selama lebaran?
Ratih, THR ini beda loh dengan gaji. Jadi kalau gaji itu biasa mindset kita adalah kalau kita dapat gaji, yang kita lakukan adalah kita menggunakan untuk membayar pengeluaran, Betul. plus kalau bisa ya ada disimpan, ditabung, diinvestasikan. Nah, kalau THR ini surprise ya, kalau THR namanya aja tunjangan hari raya. Saran saya adalah habiskan THR-mu. Nggak usah ada ditabung, nggak usah ada diinvestasikan. Habiskan saja, gunakan untuk keperluan hari raya. Kenapa? Kan namanya aja tunjangan hari raya. Kalau misal dari situ ada yang masih bersisa, ditabungkan silakan, diinvestasikan silakan. Tapi tidak usah diniatkan sekali bahwa dari THR itu harus ada ditabungkan. Habiskan saja THR-nya. Kenapa? Karena sekali lagi THR adalah tunjangan hari raya, fokusnya adalah digunakan untuk hari raya. Oke, jadi sebenarnya wajar kalau habis begitu ya Mas Safir ya THR. Nah, kalau kita melihat ada mungkin dana darurat yang terpakai, kemudian tabungan, bahkan ada masyarakat yang tidak segan-segan menggunakan kartu kredit dan juga pinjaman online. Lantas, gaji atau penghasilan kita di bulan berikutnya, apa yang harus dikorbankan? Karena kadang-kadang kan dari penghasilan kita sudah ada pos-pos masing-masing kan, bayar cicilan dan lain sebagainya. Apa yang harus dikorbankan, Mas? Saya melihat bahwa kita ini di Indonesia itu orang Indonesia adalah orang atau masyarakat yang banyak cicilan. Kenapa banyak cicilan? Karena begini, ini sering kali terjadi. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bilang soal cicilan dan lain sebagainya, biasanya orang-orang bilang kalau nggak nyicil kan nggak akan kebeli. Pertanyaan sekarang adalah yang nyuruh beli itu siapa? Gitu. Di awal kita punya pilihan untuk tidak membeli, tapi ketika kita sudah membeli dan memutuskan untuk mencicil, maka cicilannya akan menjadi sebuah kewajiban, kan begitu ya? Itulah yang menyebabkan salah satunya kita banyak sekali cicilan-cicilan itu, dan masyarakat Indonesia menurut saya adalah masyarakat yang kita terlalu banyak cicilan. Jadi repotnya adalah ketika Lebaran kemarin ada yang kita bayarkan dengan cara berutang, maka kita akan menambah cicilan baru. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentunya adalah ada beberapa cicilan yang mungkin bisa kita negosiasikan lagi dengan pihak pemberi utang kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah beberapa orang yang punya kemampuan dapat penghasilan tambahan, mereka bisa mencari job-job tambahan, terutama mereka yang freelancer. Nah, kalau karyawan Ratih mungkin agak sedikit susah. Kenapa? Karena banyak karyawan yang fokusnya adalah ya dia nungguin gaji. Kalau gaji belum datang, saya nggak ngerti mesti dapat penghasilan tambahan dari mana lagi. Tapi buat mereka yang freelancer mungkin sedikit lebih mudah. Kenapa? Karena freelancer ini dia punya kesempatan untuk dapat penghasilan lebih banyak, lebih sering. Alternatif lain adalah dengan menekan pengeluaran. Seperti pertanyaan Anda, kalau saya harus menekan pengeluaran, apa yang harus saya lakukan? Tentunya kalau cicilan-cicilan, kalau mau di stop agak sulit kecuali kita negosiasi, tapi ada pengeluaran lain yang mungkin kita bisa hentikan. Beberapa di antaranya adalah pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya mungkin frekuensinya jarang, tapi angkanya besar. Misalnya begini, ada pengeluaran-pengeluaran yang frekuensinya cukup sering, tapi angkanya kecil-kecil. Contoh parkir. Kalau kita bawa mobil atau bawa motor, parkirnya itu sering, kita sering bayar parkir. Betul. Tapi angkanya kecil-kecil. Nah, sebaliknya ada pengeluaran yang kita jarang keluarkan, tapi sekalinya keluar cukup banyak. Contoh, traktir teman, traktir keluarga. Itu mungkin nggak sering Ratih, tapi sekalinya kita traktir keluarga, traktir teman, angkanya besar. Jadi kalau kita mau mengurangi pengeluaran, fokuslah pada pengeluaran yang frekuensinya jarang, tapi sekali keluar angkanya besar. Jadi intinya adalah kalau Anda sering traktir teman atau traktir keluarga, satu kali saja kurangin traktir keluarga, satu kali dalam sebulan, pengurangannya cukup besar. Seperti itu, Ratih. Kalau memang masih udah ditahan nih pengeluarannya ternyata masih nggak cukup juga, apakah boleh dana untuk investasi kita ambil dulu untuk membayar hutang? Nggak ada masalah, oke-oke aja itu, nggak ada masalah, bagus-bagus saja. Seperti misalnya kalau misalnya kita dari penghasilan kita sisihkan untuk 10% untuk investasi, maka mungkin bulan ini nggak nabung dulu, bulan ini nggak investasikan dulu, tambah pembayaran cicilan hutangnya, tambah pembayaran kewajibannya. Mungkin kita bisa lakukan selama 1, 2, 3 bulan ke depan, paling tidak selama cicilan hutangnya ada pengurangan, bebannya agak berkurang, biasanya kita sedikit lebih lega untuk kemudian mungkin bulan ketiga atau bulan keempat kita mulai sisihkan lagi untuk investasi. Itu yang bisa kita lakukan. Oke, Mas Safir, bagaimana masyarakat memperhatikan bahwa indikator keuangannya ini masih cukup baik atau enggak sebenarnya? Dilihat dari mana, Mas Safir? Banyak orang melihat bahwa indikator keuangan itu dilihat dari besarnya jumlah utang yang dia miliki. Jadi kalau misalnya dia punya harta katakan 100 misalnya, utangnya 50, 60, 70, maka itu dikatakan tidak sehat. Saya setuju-setuju aja. Tapi saya melihat bahwa salah satu indikator lain keuangan seseorang tidak sehat sebetulnya bukan hanya utang ya. Bisa saja orang itu punya utang 0 misalnya, tapi dia punya indikator tidak sehat. Salah satunya adalah
perilaku konsumtif, perilaku membeli barang yang tidak seharusnya, perilaku membeli barang yang mungkin dia tidak seharusnya beli, tapi dia beli hanya karena, waduh daripada saya bayar-bayar di luar, mending saya beli deh alatnya. Kalau saya beli alatnya jauh lebih murah. Satu dua kali masih oke, tapi lama-lama yang terjadi adalah kita terlalu sering, dan perilaku membeli barang seperti itu menurut saya juga menjadi salah satu indikator keuangan yang tidak sehat. Dan kalau itu terus kita pelihara, itu akan sangat berbahaya buat keuangan kita. Nah, selain itu Mas Safir, kalau kita tahu kan Lebaran ini datang setiap tahunnya. Pasti masyarakat juga memikirkan mudik, dan juga selain mudik kan tadi dikatakan ada rekreasi, berarti ada budget rekreasi di situ. Gimana caranya agar kita ini memang setiap Lebaran ini ya dompetnya nggak tipis lah, nggak boncos-boncos amas lah Mas, ataupun mungkin gimana cara kita disiplin juga nantinya di tahun-tahun berikutnya, di Lebaran-Lebaran berikutnya? Rati, ini sama seperti kita punya anak. Kita punya anak, kalau kita punya anak kita lahir tahun 2010, maka berarti kita sudah tahu bahwa 2016 dia akan masuk SD. 2012 dia akan masuk SMP, 2015 dia akan masuk SMA. Nah, dilala kok 2016 pas masuk SD kok uangnya nggak ada ya. Loh, berarti kan padahal kita udah tahu anak kita lahir tahun 2010. Kalau gitu kita dari tahun 2010 ngapain aja kerjanya. Karena kita udah tahu 2016 dia akan masuk SD, 2022 dia akan masuk SMP. Nah, sama juga seperti itu. Kita tahu kok 2024 akan ada lebaran lagi. Kita tahu 2025 akan ada lebaran lagi. Dan pengeluaran ini akan selalu berulang. Jadi tips dari saya adalah bagaimana cara supaya tidak terulang lagi. Beberapa pengeluaran yang saya sebut tadi, pos-pos pengeluaran besar yang saya sebutkan tadi, bisa disiapkan dari jauh hari. Mudik lebaran misalnya, bagi beberapa orang itu angkanya cukup besar. Dia katakan kerja di Jawa, dia pulang ke Kalimantan, pesawatnya lumayan itu Rati. Belum lagi kalau nggak cuma satu orang, satu keluarga gitu ya Mas ya? Ya, bahkan dia bisa bawa satu keluarga yang cukup besar, tidak hanya suami istri, tapi dia punya 1, 2, atau bahkan 3 anak, dia bisa siapkan dari jauh hari. Itu tipsnya, jadi siapkan dari jauh hari untuk beberapa pos besar tersebut. Kemudian yang kedua juga Rati adalah mindsetnya. Libur atau lebaran, fokuskan pada lebarannya. Ketika kita menambah lebaran dengan kata liburan, maka ubah mindset liburannya. Liburan tidak melulu harus berbelanja barang Rati. Liburan itu yang penting kita ngumpul bareng dengan keluarga yang kita ajak liburan, habiskan waktu bersama. Karena surprise-nya Rati adalah keluarga kita lebih ingat experience yang mereka alami bersama kita dibanding kalau kita belikan barang buat dia. Coba aja. Mas, tadi dikatakan bahwa sebenarnya kalau bisa ya kita mengalokasikan dana lebaran itu dari jauh-jauh hari. Biasanya mungkin berapa persen sih baiknya Mas kita untuk selain investasi juga pasti kita mengalokasikan untuk hal-hal seperti itu? Nggak ada persen-persen yang pas ya, fix. Yang fix sekali itu tidak ada. Kenapa? Karena setiap orang itu punya kondisi yang berbeda, jumlah gaji yang berbeda, jumlah keluarga yang ditanggung juga berbeda. Buat mereka yang nanggung keluarga yang cukup besar, mungkin dia akan repot kalau dia mesti sisihkan dari jauh hari sekitar 20%, mungkin dia hanya bisa sisihkan 5%. Tapi buat mereka yang single, mungkin nggak banyak tanggungan, dia mungkin bisa sisihkan 20-30%. Walaupun lucu juga nanti, banyak yang single tapi dia tidak bisa sisihkan banyak. Tapi kalau saya ditanya secara kasar saja, orang bisa sisihkan dari jauh hari sekitar 10-15% penghasilan bulanannya untuk persiapan lebaran tahun depan Rati. Dan mudah-mudahan kerepotan lebaran tahun ini tidak terulang lagi di tahun depan. Mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita pelajari supaya masalah-masalah keuangan yang muncul di lebaran tahun ini tidak terulang lagi di tahun depan. Baik, terima kasih banyak Mas Safir Senduk. Semoga masyarakat ini nantinya akan puasa ya. Jadi bisa mengalokasikan memang selama lebaran ini uangnya diirit-irit begitu ya Mas ya. Dan juga jangan terulang juga lebaran-lebaran tahun depan begitu terus ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Safir sudah berbagi informasi dan waktunya pada siang hari ini. Sehat selalu Mas Safir. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.